Nah, Mbak Mita, sebentar lagi tahun baru 2025. Nah, biasanya kan tahun baru itu identik dengan resolusi atau biasa juga kita sebut dengan goal setting. Nah, menurut Mbak Mita nih, apa sih goal setting itu dan seberapa penting relevansinya antara membuat goal setting dengan vision board? Thank you, Mbak. Buatku sangat penting. Begini, dulu-dulu zaman saya kerja di kantor, goal setting sama vision box itu tampak sangat seperti susah mencapai gitu, karena biasanya itu adalah kaitannya dengan goal setting perusahaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam turunan actions yang perlu kita lakukan. Nah, kenapa di tengah jalan itu kita sering burn out dan kok susahnya nyampainya gitu? Because originally is not ours gitu. Nah, kali ini try to do different things gitu. Buat kita yang sekarang masing-masing sedang mati karir untuk membangun bisnis sendiri atau usaha sendiri, maka jadikanlah goal setting dan vision board itu awal, hilir, dan hulunya di diri kita sendiri. Maka mulai dengan 2 simple step, yaitu pertanyaan, siapakah kita dan dari mana? Yang kedua, kita mau kemana? So it's where, not only why or who gitu. Nah, dengan kita tahu diri kita itu siapa dan dari mana, kita bisa tahu mana skill dan keterampilan serta pengalaman kita yang itu gue banget gitu, yang kita banget gitu, yang khas kita banget gitu. Dari situ kita baru bisa pakai itu untuk menuju kemana gitu. Kita mau jadi siapa, kita mau ada di mana, sehingga turunan goal settingnya itu teman-teman bisa mulai dengan bikin plan 1 tahun dulu ke depan di 2025. Pondasi apa yang kita bisa bangun untuk mengembangkan menuju future self-nya kita di 3, 5, 10 tahun ke depan gitu. Seperti misalnya lagi bangun bisnis gitu. Apa bisnis yang kita punya, service yang kita banget, yang bisa kita kembangkan dan kita tawarkan ke orang-orang. Apa relevansinya? Karena itu adalah yang bisa kita terus miliki dimanapun kita berada. Jadi, say teman-teman sekarang lagi bergabung di sebuah perusahaan gitu. Jadikanlah itu sebagai magnetnya teman-teman, dan itu adalah esensinya personal branding gitu. Karena personal branding itu dibangun dari kita punya kekuatan, punya niche, keunikan sendiri gitu. Dari situ kita bangun dalam bentuk konten untuk kita edukasi ke orang-orang gitu, bahwa dari sisi skill service yang kita punya itu kita bisa bantu teman-teman semua, dan kemana kita tujuan, that is where destinasinya. Maka kita bisa menumbuhkan bisnis kita itu grow dari jenis kategori klien, industri, lalu tacticalnya nanti bisa melalui kolaborasi atau approach personal, itu bisa macam-macam. Maka 2 itu yang teman-teman mesti mulai dulu. Siapa kita, know ourselves first, baru kita bisa bantu orang lain. We cannot grow from an empty tank gitu. We need to lead ourselves first, baru bisa lead orang gitu. Maka kitanya sendiri yang harus grow, kita sendiri, kita siapa, kita mau jadi apa, kan kita harus, kita siapanya itu harus kita grow dulu, kita tumbuhkan dulu, baru kita bisa berkembang, bisnis kita bisa berkembang sejalan dengan kita berkembangnya diri kita sendiri gitu. Baru nyampe ke destinasinya itu. Makanya vision board itu adalah visualisasi dari apa yang goal setting kita canangkan gitu. Setahun dulu, 2025 mau teman-teman mau kemana. Lalu give yourself 2 tahun, kasih dirimu 2 tahun untuk sampai ke tahapan berikutnya. Maka jadi tahun ketiga 2027 gitu. Nah, dari 2025 itu make sure pertumbuhannya bisa solid untuk naik ke tahap berikutnya. Dari situlah makanya semuanya akan terkoneksi gitu. Energi kita juga akan lebih terfokuskan dengan lebih teratur, nggak cepat burnout gitu. Dan energinya akan lebih terfokuskan secara terarah gitu, untuk kita bisa bertumbuh. Gitu sih, Mbak, gitu. Terima kasih banyak Mbak Mita, insightful banget. Nah, buat teman-teman Aksa, stay tune dan jangan lupa subscribe untuk insight-insight berikutnya. Terima kasih.